Terlihat rombongan Raja Henry tiba di Thailand. Raja Henry menemui Alice yang selamat. Raja Henry yakin Alice adalah gadis yang tangguh dan tidak ada yang bisa mengambil cucunya yang berharga. Alice sangat tersentuh dengan perkataan kakeknya dan memeluknya. Di sisi lain, Kate bertanya apakah Bibi Mona dan ayahnya akan kembali ke Hyrsos. Mona yang masih penasaran meminta Kate untuk kembali bersamanya ke Hyrsos agar Kate bisa melihat apakah dia adalah Alice asli atau palsu. Jika dia adalah Alice palsu, apa yang akan dilakukan? Tanya Kate. Andre menjawab bahwa dia akan memaksa ayahnya untuk mengakuinya karena jika Alice yang asli tidak muncul, maka berarti Alice sudah meninggal dan pewaris tata yang baru harus diangkat. Tiba-tiba Alan datang dan mengatakan dia tidak menginginkan tata, dia ingin tinggal di Thailand saja. Kate mengatakan apakah Alan ingin tinggal sendirian. Alan nyinyir bahwa dia tidak seperti Kate yang selalu sendiri dan tidak punya pacar. Tak terima dengan perkataan Alan, Kate mengatakan jika suatu hari nanti Alan sakit, dia hanya akan menertawakannya. Bibi Mona dan ayahnya marah. Kate berkata seperti itu dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Alan. Kate dengan terpaksa meminta maaf pada Alan. Andre tidak peduli siapa yang akan tinggal dan pergi, tapi dia ingin tahu apakah Alice yang di Hyrsos itu asli atau palsu. Sementara itu, Alice memberitahu kakeknya bahwa orang-orang yang ingin membunuhnya pasti Bibi Mona dan pamannya Andre. Jika nanti dia kembali ke Hyrsos, dia akan mencari bukti bahwa mereka adalah pelakunya. Keesokan harinya, Alice meminta Petra untuk memberitahu Darwin bahwa dia akan memberinya hadiah karena sudah menyelamatkannya. Sementara itu, Darwin sedang melatih para tentara. Pan memberitahu Darwin bahwa Putri ingin memberinya hadiah, tapi Darwin menolaknya dengan alasan bahwa dia sakit parah, bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Petra pun memberitahu Putri, tapi dia tidak percaya Darwin akan membiarkan dirinya sendiri sakit. Petra mempertanyakan kenapa Darwin tidak mau menemui Putri. Alice berasumsi mungkin Darwin malu karena sebelumnya dia tidak tahu bahwa Alice adalah seorang putri mahkota. Di sisi lain, Darwin sedang bersama seekor kuda. Lalu dia pergi jalan-jalan dengan kudanya. Tiba-tiba Alice datang dan menaiki kuda putih yang ada di situ. Pan heran Putri ada di sini. Pan menjawab dia yang memberitahu Petra karena mengira Putri akan memberi penghargaan, tapi dia tidak tahu kalau Putri akan datang. Putri pun menghampiri Darwin dan menyinggung Darwin yang katanya sakit dan tidak bisa berjalan. Darwin meminta maaf, tapi Putri menolaknya dan mengajak taruhan balapan kuda. Jika Darwin menang, maka Alice akan memaafkannya, tapi jika Putri menang, maka Darwin harus menerima medali darinya. Lalu Putri pergi duluan, namun Darwin teringat saat Pan mengatakan bahwa kuda-kuda ini sangat mudah panik. Darwin langsung menyusul Putri yang semakin kencang menunggang kuda. Darwin meminta Putri untuk berhenti karena kuda itu tidak layak ditunggangi. Tapi Putri tidak percaya, mengira itu hanya alasan Darwin agar dia kalah. Alice menunggangi kuda itu semakin cepat dan Alice pun menang. Tapi tiba-tiba kuda itu menjadi panik dan terus berlari. Alice pun kaget. Darwin dengan cekatan mengambil Alice di sisinya. Petra khawatir dan buru-buru memeriksa Putri. Putri memberitahu dia baik-baik saja. Putri juga berterima kasih pada Darwin karena sudah membantunya. Tapi Putri mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan lomba mereka. Darwin pun menjelaskan bahwa dia mengejar Putri karena dia tahu kuda-kuda ini sebenarnya tidak lulus kompetensi karena tidak tenang. Karena Putri punya keterampilan menunggang kuda, Putri harus tahu informasi dasar ini. Tapi Alice bersikeras bahwa dia yang menang dan Darwin harus menerima medali yang akan Putri berikan. Putri pun mengambil medalinya dan memasangnya di dada Darwin dengan keras sehingga itu membuat Darwin kesakitan dan mengatakan bahwa Putri tidak ada utang lagi pada Darwin. Lalu Putri pergi dengan senyuman puas. Darwin pun kesal dengan itu. Di Hyrsos terlihat Kate sedang membersihkan panahannya. Mona datang dan bertanya Alice di mana. Kate menjawab dia akan menemuinya. Mona dengan kesal mengambil panahannya dan menyuruh Kate untuk pergi menemui Alice sekarang. Kate memberitahu bahwa di istana ini hanya Alice yang bisa mengalahkannya dalam memanah. Dan setiap kali Kate memintanya untuk memanah, dia tidak pernah menolak dan kita lihat saja nanti apakah dia Alice asli atau palsu. Lalu Kate menemuinya, tapi Jessie mengatakan bahwa Alice tidak bisa ikut karena lengannya sakit. Kate kaget dan khawatir mendengar Alice yang sakit. Tiba-tiba Mona datang dengan membawa dokter kerajaan. Sebelum Mona masuk, Jessie menahannya dengan alasan ingin memberitahu Putri dulu. Jessie masuk dan memberitahu Putri palsu bahwa Putri Mona membawa dokter kerajaan ke sini, ingin tahu apakah Alice benar-benar sakit.
Putri palsu sangat khawatir dan ketakutan. Dia ingin pergi memanah saja dengan Kate, tapi Jessie tidak mengizinkannya karena Putri Kate sangat hebat memanah dan hanya Alice yang bisa mengalahkannya. Jika Tisa pergi, dia akan kalah dan Putri Kate akan tahu bahwa Tisa adalah putri palsu. Jessie mengatakan hanya ada satu solusi. Putri Mona yang tidak sabar lagi menunggu segera masuk ke kamar Alice. Begitu masuk ke kamar Alice, mereka mendapati Alice tengah berbaring. Mona langsung sinis menyarankan Alice untuk membiarkan dokter memeriksa lengannya yang katanya terluka. Tanpa mengucap sepatah kata, Alice menjawabnya dengan menyisingkan lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya yang ternyata benar-benar dipenuhi lebam yang jelas saja membuat Mona dan Kate kaget. Mona pun pergi dengan kekesalannya. Yang terjadi sebenarnya adalah Jessie tadi sengaja melukai lengan Alice palsu biar mereka tidak dicurigai. Lalu Petra melaporkan masalah ini pada Alice, tapi biarpun sekarang mereka bisa menghindar, Petra yakin Mona tidak akan berhenti sampai di sini. Dia curiga kalau Mona sebenarnya mencurigai putri yang dihirsus itu palsu. Tentu saja dia pasti curiga karena dia memerintahkan orang untuk membunuhnya. Sampaikan rasa terima kasihku pada Tisa karena sudah bersedia menjadi penggantiku dan mengorbankan hidupnya untuk Alice. Beritahu Jessie untuk mengontrol situasi sementara waktu. Besok saat Alice kembali ke Hyrsos, dia akan menangani segalanya sendiri. Keesokan harinya, Darwin kembali ke rumah dinasnya. Lalu dia mendapat kabar bahwa mereka mendapat misi penting. Darwin diperintahkan untuk memimpin pengawalan tim Raja Henry dan Putri Alice yang hendak kembali ke Hyrsos. Darwin pun lega, satu masalah akan beres setelah Alice kembali ke negaranya. Petra menghubungi Jessie dan mengabarkan mereka sedang dalam perjalanan ke bandara. Jessie juga mengabarkan segalanya baik-baik saja sekarang. Tapi tepat saat itu juga Jessie mendengar suara benda pecah dari dalam kamarnya Alice. Alice palsu terjatuh dengan gemetaran dan mulut berbusa. OMG, dia diracuni dan mati seketika. Tepat saat itu juga pelayan datang hendak mengabarkan kedatangan Kate. Jessie sontak membungkam mulut si pelayan dan bergegas menyembunyikan mayat Tisa. Untungnya mereka berhasil melakukannya tepat waktu sebelum Kate masuk. Jessie beralasan bahwa Alice baru saja keluar dan untungnya Kate percaya walaupun dia tampak agak curiga juga. Alice lalu memerintahkan Petra untuk mengabarkan masalah ini ke kakeknya. Alice terlihat sangat sedih dan kesal dengan kematian stafnya itu. Kate sedang bermain selo yang kontan mengingatkannya akan penderitaannya sejak kecil yang selalu dibully oleh Mona. Dan setiap kali dia berusaha melawan, ayahnya selalu membela Mona dan Alan dan selalu menyuruh Kate meminta maaf pada mereka. Saking fokusnya melamun, Kate sampai tidak sadar saat Mona memanggilnya. Mona mencurigai sesuatu dan memerintahkan Kate untuk menyelidikinya. Dia ingin tahu seberapa dekat hubungan Raja Henry dengan komandan bodyguard bernama Caca itu. Kate ingin tahu kenapa Mona ingin menyelidiki hal itu. Tapi Mona dengan kejamnya memerintahkan Kate untuk menyelidikinya saja dan tidak usah banyak tanya. Kate pun menuruti Mona, tapi dia akan menunggu kakeknya kembali dari Thailand. Alice batal kembali ke Hyrsos karena insiden itu. Alice melampiaskan kesedihan dan frustasinya itu di ring tinju. Raja Henry melihatnya dari kejauhan dengan prihatin. Maka kemudian Raja Henry memanggil Caca untuk mendiskusikan masalah ini. Raja Henry merasa Hyrsos bukan tempat yang aman lagi bagi Alice. Ia tidak ingin Alice kembali ke Hyrsos sekarang. Karena itulah ia meminta mereka untuk merencanakan lokasi yang aman untuk persembunyian Alice untuk sementara waktu sampai mereka menemukan siapa pelakunya. Tapi saat Raja Henry memberitahukan rencananya ini pada Alice, cucunya itu menolak keras dan mau kembali ke Hyrsos secepatnya. Kalau kau kembali sekarang, maka kaulah yang akan jadi target. Jika hari ini kau kembali ke Hyrsos, kaulah yang mati. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi, ucap Raja Henry. Alice ngotot meyakinkan Raja Henry bahwa itu tidak akan terjadi. Orang-orang itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi Raja Henry tidak percaya siapapun. Ia bahkan tidak percaya kalau Alice bisa menjaga dirinya sendiri. Alice bersikeras tidak mau tinggal di Thailand. Raja Henry akan mengizinkan Alice kembali ke Hyrsos sebagai Raja Jelata. Mereka ingin membunuh Alice karena Alice adalah pewaris tata. Jika Alice bersikeras kembali, maka Raja Henry akan menurunkan Alice dari tata dan memberikan posisi pewaris pada orang-orang itu. Raja Henry mengatakan Alice tidak mencintai negara dan rakyatnya. Tapi Alice menjawab, aku mencintai negaraku, aku mencintai rakyatku, aku mencintai keyakinan dan kepercayaan mereka.
Raja Henry mengatakan jangan cuma memikirkan balas dendam demi kepuasan sendiri. Jika kau tidak memikirkan rakyatmu dan tidak mau menerima misi ini, maka kembalilah sebagai rakyat jelata. Ucapannya itu benar-benar menohok hati Alice hingga membuatnya hanya bisa diam dengan berlinang air mata. Setelah itu, Darwin dan para anak buahnya baru tiba untuk mengawal Alice dan Raja Henry, tapi malah diberitahu bahwa misi mereka sudah dibatalkan. Tapi Darwin diminta untuk menghadap Raja Henry. Raja Henry menginginkan tempat yang aman di sini untuk melindungi cucunya itu. Tapi berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan Alice selama mereka di pulau, Darwin yakin kalau Alice tidak akan setuju tinggal di sini. Raja Henry kagum mendengar observasinya tentang Alice biarpun mereka cuma 2 hari bersama di pulau. Cacai punya ide, ada tempat paling aman untuk melindungi Alice. Tempat itu memiliki penjagaan yang sangat ketat. Akan ada siapapun yang bisa menyelinap ke sana. Tim mereka juga bisa menyamar dan melindungi putri 7 hari 24 jam. Tempat yang dimaksudnya itu adalah rumah militer kerajaan. Karena itulah cara terbaik untuk menyamar adalah dengan cara jadi istri tentara militer, ujar Raja Henry. Darwin setuju dengan ide itu. Jika Alice menikah dengan tentara militer dan tinggal di sana sebagai rakyat jelata, dia akan aman. Tapi saat Alice diberitahu tentang ide itu, bisa diduga dia menolak keras. Alice semakin memaksa untuk kembali ke Hyrsos, tapi hanya ini satu-satunya cara menjagamu tetap aman, ucap Raja Henry. Alice tetap bersikeras tidak mau pura-pura menikah dan tinggal di Thailand. Alice ingin kembali ke Hyrsos. Dia akan melawan sampai salah satu dari mereka hancur. Frustasi tidak bisa membujuk cucunya yang keras kepala itu, Raja Henry langsung berkonsultasi dengan Darwin dan memerintahnya untuk mencoba membujuk Alice untuk menerima misi ini. Darwin sebenarnya pesimis apa mungkin Alice mau mendengarkannya, tapi karena tak mungkin melawan perintah Raja Henry, akhirnya dia setuju untuk mencoba bicara dengan Alice. Saat Darwin baru masuk dan belum sempat ngomong apapun, Alice langsung mengusirnya. Tidak ada gunanya berusaha membujuknya, dia tidak akan mengikuti rencana gila dan tidak masuk ke akal itu. Darwin pantang menyerah dan memberitahu Alice bahwa ada seorang janda yang menyamar jadi pria selama bertahun-tahun hanya demi menghidupi anak-anaknya. Karena dengan menjadi pria, dia bisa mendapatkan lebih banyak pekerjaan dan tidak diganggu. Selama Perang Dunia Kedua, banyak agen mata-mata wanita yang menyamar jadi perawat musuh mereka agar bisa mengirim informasi ke negara mereka selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang. Banyak polisi ataupun penjahat yang saling menyamar dan mengendak masuk ke dalam pihak lawan dengan cara hidup menikah dan berkeluarga selayaknya orang normal dan menunggu kesempatan untuk menyelesaikan misi mereka. Bahkan orang yang ingin membunuh putri juga menggunakan metode penyamaran dan mengendak masuk untuk meracuni putri. Jika yang di istana bukan yang palsu, maka putrilah yang mati sekarang. Jadi apa sekarang putri masih berpikir bahwa menyamar adalah cara gila dan tidak masuk akal, yang mulia? Tapi Alice tidak setuju dengan menikah. Kenapa dia harus menjadi istri seseorang? Kenapa dia tidak menjadi anak perempuan seseorang saja? Darwin menjawab semua orang di perumahan militer sangat dekat. Jika tiba-tiba ada yang membawa pulang seorang anak gadis yang sudah dewasa, itu akan sangat mencurigakan. Darwin juga memberitahu jika Alice mencintai dirinya sendiri dan tahu bahwa rakyatnya mencintainya dan menunggunya kembali dengan selamat, maka Alice pasti akan bersedia menikah demi keselamatan hidupnya sendiri. Pernikahan itu hanya sandiwara. Jika ini saja Alice tidak mau, maka seharusnya Alice melepaskan posisinya pada orang lain. Itu keterlaluan, ucap Alice dengan kesal. Sikap saya mungkin mengesalkan bagi Anda, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran, ujar Darwin. Dan Alice sukses terpancing hingga akhirnya dia setuju dengan misi ini, tapi dia tidak akan tinggal lama. Raja Henry yang menyaksikan perdebatan mereka dari CCTV akhirnya bisa lega, tapi siapa yang akan menikahi Alice? Lama kemudian giliran Darwin yang protes keras karena ternyata dialah yang ditunjuk untuk menikah dengan Alice. Berdasarkan latar belakang dan kemampuannya, Raja Henry merasa Darwinlah yang paling sesuai dan lagi Darwin sudah pernah menghabiskan waktu bersama Alice. Tapi Darwin tidak setuju, dia tidak mau menikah, itu bisa mempengaruhi kehidupan pribadinya. Dia punya hak untuk menerima dan menolak misi ini. Tapi ini misi yang diberikan oleh Raja Henry, ujar Cacai. Tapi Darwin bersikeras menolak dan mengatakan tidak mau mematuhi perintah. Dia bahkan tidak peduli biarpun dia harus dihukum. Silakan hukum dia sesuka hati. Pokoknya dia tidak mau menikahi Alice. Pada saat yang bersamaan, Alice memberitahu kakeknya tentang keputusannya.
Lalu kapan dia akan bertemu dan memilih orang yang akan dia nikahi. Kakeknya menyuruh Alice untuk jangan khawatir karena kakeknya sudah memilih orang yang terbaik dan dijamin Alice akan puas. Begitu mendengar siapa orangnya, Alice langsung balik ke kamarnya dan dengan kesal memerintahkan Petra untuk mencarikan Dawin. Beberapa lama kemudian Petra belum juga kembali. Alice jadi tidak sabaran dan langsung saja keluar mencarinya sendiri. Di sebuah ruangan, Dawin termenung galau memikirkan ucapan Cacai tadi bahwa misi ini berhubungan dengan negara mereka dan bukan cuma satu individu. Alice rela melakukan ini demi rakyatnya. Tiba-tiba semua anak buahnya muncul. Mereka sudah dengar bahwa Dawinlah yang akan menikahi putri. Timnya membujuk Dawin agar mau menerima misi ini menikahi putri mahkota, atau ini juga cuma nikah pura-pura. Dawin bersikeras tidak mau karena ini masalah perasaan. Dia tidak mau menikah dan tinggal serumah dengan Alice yang keras kepala dan dingin itu. Dawin tidak sadar saat dia berkata itu, Alice tak sengaja lewat di kamar sebelah di mana Pak Cacai sedang mengawasi mereka melalui CCTV. Dan Alice mendengarnya. Dan jelas saja Alice kesal mendengar hinaan Dawin itu. Bagaimana bisa kakeknya memilih pria seperti ini untuk jadi suaminya? Alice langsung masuk ke ruang sebelah dan memfrontasi Dawin. Dia tidak mau menikah karena dia takut kan? Semua orang langsung keluar meninggalkan kedua orang itu berduaan dan menyaksikan mereka dari CCTV di ruang sebelah bersama Raja Henry. Alice sinis membalikkan semua kata-kata Dawin kembali padanya. Alice bertanya apa yang Dawin takutkan, kenapa Dawin takut menikahinya. Lain kali jangan mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak bisa melakukannya. Itu mempermalukan martabat seorang tentara. Bisanya cuma ngomong doang. Dawin bersikeras tidak mau menikahi Alice. Alice mempertanyakan kenapa. Dawin menjawab karena dia tidak mencintai Alice. Alice pun mengatakan bahwa Dawin tidak profesional untuk memisahkan antara urusan pribadi dan tugas. Dawin menjawab dia hanya mengikuti kata hatinya. Dia tidak pernah menolak misi seberat apapun itu. Tapi yang ini dia tidak bisa memaksa hatinya. Dengan itu Dawin pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum dia pergi tiba-tiba Alice berkata Dawin benar. Alice mungkin terlalu egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Alice menyuruh Dawin untuk kembali bekerja seperti biasanya, karena orang yang harus pergi adalah dirinya. Alice bahkan langsung memberitahu Cacai bahwa dia membatalkan misi mereka ini dan akan kembali ke Hyrsos besok pagi. Dia rela tatanya diturunkan dan menjadi rakyat jelata. Dawin pun jadi galau gara-gara itu dan bersambung. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye-bye.